Halo semua, kami mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Sylvester P. Taneo SPD MSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 7 anggota, yaitu yang pertama Eufemia A.R. Bulan, yang kedua Tia Aru Mahardia, yang ketiga Frederika M. Moikari, yang keempat Ellen Apriliani Liu, yang kelima Khairunisa Muhammad Uba, yang keenam Yortan Sanya Kai, dan yang terakhir Yunita E. Seli. Pada topik ini, kami akan membahas tentang teori-teori belajar. Di antaranya, yang pertama, teori belajar konstruktivisme, yaitu teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Yang kedua, teori belajar behavioristik, yaitu teori yang berfokus pada perubahan perilaku murid sebagai hasil dari proses pembelajaran. Yang ketiga, teori belajar humanistik, yaitu teori yang bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali diri sendiri. Yang keempat, teori belajar sosial kognitif, yaitu teori yang menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, meniru perilaku, sikap, atau reaksi emosional orang lain dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi kami selama di sekolah, terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan teori belajar tersebut. Berikut adalah kasus yang kami temukan. Kasus yang pertama, salah satu peserta didik kelas 4 sangat menyukai pelajaran matematika dan memiliki gaya belajar kinestetik. Saat pembelajaran berlangsung, ia tidak bisa berdiam diri di tempat dan lebih suka berlarian di dalam kelas tanpa mendengarkan penjelasan guru. Namun ketika diberikan tugas untuk dikerjakan, ia bisa mengerjakan soal dengan baik. Kasus yang dialami peserta didik tersebut tentunya adalah hal yang perlu diperhatikan guru, karena setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga seorang pendidik perlu mempersiapkan pembelajaran yang beragam sesuai dengan gaya belajar peserta didik di dalam kelas. Peserta didik tersebut memiliki gaya belajar yang berbeda dengan teman-temannya, yaitu gaya belajar kinestetik. Beberapa hal yang perlu dilakukan guru yaitu dengan mengarahkan peserta didik terlibat di praktik lapangan untuk mendalami konsep, membebaskan peserta didik bergerak dengan nyaman selama proses belajar, menyediakan banyak alat bantu pembelajaran yang dapat dipraktikkan, tidak memaksa peserta didik mengikuti proses pembelajaran dalam waktu lama, sering memberikan waktu istirahat bagi peserta didik saat proses belajar, menggunakan contoh-contoh kehidupan nyata untuk menjelaskan berbagai hal, dan meminta peserta didik menjawab pertanyaan di papan tulis saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, meminimalisir materi tes yang padat kalimat panjang seperti esai. Ciri-ciri peserta didik dengan gaya belajar kinestetik yaitu sering berbicara disertai dengan gerakan tangan dan gestur tertentu, sering menyentuh orang lain untuk mendapatkan perhatian, butuh lebih lama waktu untuk istirahat saat belajar, sulit berdiam diri untuk duduk manis dalam waktu yang lama, suka mencoba hal-hal baru, seringkali mempunyai kebiasaan menggerakkan pensil atau kaki saat belajar. Nah, berdasarkan kasus di atas, teori belajar yang berkaitan dengan kasus tersebut yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori belajar yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Kasus 2. Siswa kelas 4 yang kurang menyukai pelajaran bahasa Indonesia karena dalam pelajaran bahasa Indonesia banyak memuat teks tentang bacaan yang panjang. Hal tersebut membuat siswa sering merasa jenuh dan bosan ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Solusi dari kasus di atas adalah
Guru bisa memberikan pembiasaan literasi yang dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran agar peserta didik terbiasa untuk membaca dan memahami teks yang panjang maupun pendek. Solusi kedua yaitu menggunakan media pembelajaran yang menarik minat peserta didik di kelas 4. Contohnya menggunakan media puzzle. Dengan menggunakan media puzzle, peserta didik akan terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas, di mana peserta didik dituntut untuk menyusun potongan teks berbentuk puzzle. Teori yang berkaitan dengan kasus di atas yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar ini berfokus pada pemahaman perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Kasus 3. Di kelas 1 pada pelajaran matematika tentang penjumlahan, terdapat beberapa siswa yang belum memahami materi dengan baik. Namun guru tidak memperhatikan ketercapaian tujuan pembelajaran dan hanya berfokus pada penyelesaian materi. Hal ini menyebabkan banyak siswa yang tertinggal dalam mempelajari materi. Solusi dari kasus tersebut adalah 1. Harus menggunakan metode yang variatif dan sesuai kebutuhan murid. Yang kedua, menciptakan suasana rileks dan bersemangat. Solusi yang ketiga, guru perlu melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. Solusi yang keempat, yakni guru sebaiknya mengelompokkan peserta didik sesuai dengan tingkat pemahaman atau kemampuan peserta didik. Berdasarkan kasus di atas, teori belajar yang berkaitan adalah teori belajar behavioristik. Karena teori belajar ini mampu menumbuhkan kebiasaan para guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Demikian video dari kami. Terima kasih.